Siapakah Dewa Kemos dalam Alkitab, dan bagaimana Raja Yosia melakukan reformasi, menghancurkan Dewa Kemos di kalangan Israel? Dapatkan jawabannya dalam video ini. Dewa Kemos dalam Alkitab adalah dewa sembahan orang Moab. Moab sendiri adalah satu dari banyak suku bangsa yang terletak di wilayah bagian selatan lembah Arnon, atau sekarang dikenal dengan nama Yordania. Pada zaman Perjanjian Lama, Kemos disebutkan dalam beberapa kitab Perjanjian Lama, di antaranya Kitab Raja-Raja, Kitab Yeremia, dan Kitab Amos. Siapakah Dewa Kemos, dan bagaimana peranannya di dalam kehidupan orang Moab? Kemos adalah dewa utama orang Moab, dan diyakini memiliki kekuatan untuk mendapatkan kemenangan dalam peperangan. Peranannya sangat penting dalam kehidupan orang Moab, karena mereka menganggap Kemos sebagai sumber keberuntungan dan kekuatan. Seperti apa ritual penyembahan Dewa Kemos? Ritual penyembahan Dewa Kemos melibatkan upacara pembakaran korban hewan dengan minuman anggur di kuil-kuilnya. Selain itu, pemuja Kemos juga sering melakukan tindakan pengorbanan manusia, memotong rambut sendiri, dan mentato tubuh mereka sendiri sebagai tanda penghormatan. Jadi ritual penyembahan Dewa Kemos sangatlah kejam dan tidak manusiawi. Bagaimana pengaruh Salomo dalam penyebaran penyembahan Dewa Kemos di Israel? Pada masa pemerintahan Salomo, ia terkenal karena kelemahan dalam memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Salomo sangat mudah berkompromi karena pengaruh istri-istrinya yang menyembah kepada dewa-dewa lain, termasuk Kemos. Bukan hanya itu, Salomo juga ikut melakukan penyembahan kepada dewa-dewa bangsa lain, seperti Kemos, sebagai upaya untuk memuaskan istrinya yang berasal dari bangsa-bangsa Moab. Hal ini membuktikan bahwa Salomo ikut andil dalam memperkenalkan penyembahan Dewa Kemos di kalangan bangsa Israel. Dengan melakukan itu, Salomo tidak hanya melanggar hukum Taurat Tuhan, tetapi juga memimpin bangsa Israel ikut terseret dalam penyembahan berhala. Yosia melakukan reformasi dan menghancurkan penyembahan Dewa Kemos di kalangan umat Israel. Dalam kitab 2 Raja-Raja 23, ayat 1 dan 30, dikisahkan, Yosia, seorang raja Israel dari dinasti Daud, dia melakukan reformasi agama Yahudi secara radikal. Salah satu tindakan yang diambil Yosia adalah menghancurkan banyak kuil-kuil penyembahan berhala dan mesbah pengorbanan untuk dewa-dewa, termasuk Dewa Kemos. Tempat-tempat ini biasanya terletak di bukit-bukit yang tinggi dan merupakan pusat penyembahan kepada dewa-dewa pagan seperti Kemos. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ritual penyembahan yang mereka lakukan seringkali bertindak kejam dan tidak manusiawi. Yosia menjalankan tindakan ini sebagai bagian dari upaya untuk membersihkan bangsa Israel dari pengaruh agama-agama pagan dan mengembalikan kepatuhan kepada hukum-hukum Tuhan. Di dalam sejarah bangsa Israel kuno, penyembahan kepada berhala pagan selalu menjadi titik awal dari kebinasaan dan kekalahan bangsa Israel. Oleh karena itu, penting bagi Raja Yosia untuk membersihkan praktek penyembahan berhala kepada Dewa Kemos. Sebagai hasil dari pembongkaran ini, Yosia mendemonstrasikan ketegasan dalam menegakkan penyembahan hanya kepada Tuhan Israel. Pesan apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yosia adalah contoh yang baik, dia dengan tegas membersihkan praktek penyembahan berhala di antara bangsa Israel. Demikian juga kita perlu membangun kepatuhan kepada Tuhan dan menjauhi segala berhala yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci kebaikan, keberkatan, dan keselamatan rohani yang dijanjikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.